Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nurfadilah, NIM 2230258. Di sini saya akan mereview tentang pencatatan perkara. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud perkara gugatan? Perkara gugatan yaitu perkara yang terjadi ketika seseorang yang disebut dengan penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau masalah hukum. Yang kedua yaitu apa sih yang harus diperhatikan ketika saat kita mengajukan perkara di pengadilan. Yang pertama itu ada identitas para pihak. Ini mencakup identitas lengkap dari semua pihak yang terlibat dalam perkara. Itu baik sebagai penggugat maupun tergugat. Informasi yang diminta biasanya meliputi nama lengkap, gelar, julukan, binti atau bin, umur, agama, tempat tinggal, status dalam perkara tersebut sebagai tergugat atau penggugat. Yang kedua yaitu posita atau position. Bagian ini menyajikan fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Ini mencakup kronologi peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar dari perselisihan hukum yang diajukan dalam gugatan. Yang ketiga yaitu petita atau petitum. Ini bagian dari surat gugatan yang berisi tuntunan atau permintaan dari penggugat kepada pengadilan. Isi tuntunan harus jelas dan spesifik dengan merinci yang diminta oleh penggugat dari pengadilan. Misalnya, tuntunan ganti rugi tertentu, pencabutan suatu perjanjian, atau pemberian putusan tertentu. Selanjutnya itu tata cara pengajuan gugatan dan permohonan. Yang pertama ada tahap persiapan. Yang pada tahap persiapan ini yang perlu diperhatikan itu ada 3, yaitu yang pertama pihak yang berperkara, yang kedua kuasa, dan yang ketiga kewenangan pengadilan. Selanjutnya itu tahap permohonan atau gugatan. Pada dasarnya tahap ini diajukan secara tertulis. Setelah permohonan atau gugatan dibuat, langkah selanjutnya adalah pendaftaran kepaniteraan pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut. Pada tahap proses penerimaan perkara di pengadilan agama, yaitu yang pertama ada tahap pembuatan gugatan, yang kedua ada tahap pembayaran panjar, yang ketiga ada pendaftaran seleksi, yang keempat ada penetapan majelis hakim atau PMH, yang kelima penentuan hari sidang atau PHS, dan yang